Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Riri Figriani Armana. Di video kali ini kita akan membahas materi yang sama dengan video kemarin, yaitu dimensi 3, tapi subbabnya yaitu proyeksi. Nah, proyeksi itu sendiri sederhananya itu adalah menarik garis lurus. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini proyeksi titik itu bisa proyeksi titik ke garis. Di sini saya punya titik P dan garis H. Proyeksi titik P ke garis H itu kita menarik garis lurus dari titik P menuju ke garis H. Ya, jadi yang putus-putus ini itu garis lurusnya, anggap aja ini lurus ya. Dan hasil proyeksinya dia berupa titik juga. Nah, titik yang biru ini kita namai dia P aksen. Jadi hasil proyeksinya dia adalah P aksen gitu ya. Selanjutnya proyeksi titik ke bidang. Di sini saya punya titik P dan bidang alfa sama. Kita harus tarik garis lurus dulu dari titik P menuju ke bidang alfa. Supaya lebih mudah saya beri garis biar kelihatan tegak lurusnya. Di sini tegak lurus. Di sini juga tegak lurus. Nah, hasil proyeksinya nanti dia juga akan berupa titik. Saya gambar di sini. Nah, ini yang oranye ini dia adalah hasil proyeksinya. Kita namai P aksen. Selanjutnya proyeksi garis. Nah, di sini kita membahas tentang proyeksi garis ke garis. Jadi saya punya garis AB dan garis CD. Garis AB yang hijau, CD yang biru. Sama, kita tarik garis lurus dari titik A, kemudian dari titik B juga. Ingat, keduanya harus tegak lurus terhadap garis CD. Nah, jadi hasil proyeksinya nanti dia akan berupa garis. Nah, A ketika kita proyeksikan ke CD nanti akan membentuk suatu titik. B ketika kita proyeksikan ke CD juga akan membentuk suatu titik. Nah, kemudian dari kedua titik hasil proyeksi tadi kita hubungkan. Nah, itu adalah hasil proyeksi garis AB ke CD, yaitu A aksen, B aksen. Itu yang warna kuning tuh, garis yang ruas garis kuning itu adalah hasil proyeksinya. Selanjutnya adalah proyeksi garis ke bidang. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, garisnya itu kedua ujungnya melayang, kemudian yang kedua itu salah satu ujungnya menempel pada bidang, yang ketiga dia menempel tapi tegak lurus. Nah, yang pertama ini kita tarik garis tegak lurus menuju bidang alfa. Ingat, dia harus tegak lurus ya. Jadi nanti hasil proyeksinya ini dia yang warna biru berupa garis. Kita namai A aksen, B aksen. Jadi proyeksi garis AB ke bidang alfa itu adalah A aksen, B aksen. Kemudian yang kedua ini, nah ujung titik A ini dia menempel pada bidang alfa. Jadi kita nggak perlu narik garis dari titik A menuju ke alfa, ke bidang alfa, karena dia sudah terletak di bidang alfa. Kita hanya perlu menarik dari garis B menuju ke bidang alfa. Nah, di sini kita namai titik proyeksinya itu dia adalah B. Kita tarik dari A ke titik proyeksinya. Titik proyeksinya itu kita namai dengan B aksen. Jadi hasil proyeksinya adalah A B aksen. Untuk yang ketiga, nah di sini dia sudutnya tegak lurus. Jadi ketika kita tarik dari titik B menuju bidang alfa, dia tegak lurus sehingga menghasilkan A itu adalah B aksen. Jadi hasil proyeksi garis AB terhadap bidang alfa itu adalah A sendiri atau B aksen. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jarak. Yang pertama, jarak antar dua titik. Nah, di sini ada titik A dan B, kemudian sisi X dan Y. Jika kita ingin mencari jarak AB dan diketahui sisi XY,
Nah, sama halnya dengan Pythagoras ya. Jadi untuk mencari AB adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kemungkinan yang kedua, itu sisi X dan Y-nya tidak diketahui, tetapi koordinat dari titik A dan titik B-nya yang diketahui. Jadi untuk mencari jarak AB, kita bisa menggunakan AB sama dengan akar X2 kita kurangkan dengan X1 kemudian dikuadratkan plus Y2 min Y1 dikuadratkan. Ini keseluruhannya di akar gitu ya. Selanjutnya jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis ini di sini diwakili oleh titik P ke garis H. Sama halnya dengan proyeksi, kita menarik garis lurus dari titik P menuju ke H. Jadi dia sama dengan proyeksinya titik P menuju ke garis H. Kita tarik garis tegak lurus. Ini harus tegak lurus sehingga nanti hasil proyeksinya P aksen di sini. Jadi jaraknya itu sama dengan P ke P aksen gitu ya. P ke P aksen. Jadi yang ini jaraknya. Selanjutnya jarak titik ke bidang. Di sini diwakili oleh titik P dan bidang alfa. Sama kayak yang tadi, jadi kita menarik garis lurus dari titik P menuju ke bidang alfa. Di sini saya menggunakan bantuan garis biar lebih terlihat tegak lurusnya. Nah, di sini hasil proyeksinya dia berupa P aksen. Jadi ini adalah jaraknya, yaitu P aksen. Itu adalah jarak titik P ke bidang alfa. Selanjutnya jarak dua garis yang sejajar. Di sini saya punya garis G dan garis H. Jadi kita harus membuat garis yang memotong kedua garis tersebut. Nah, di sini saya buat garis yang memotong dua garis tersebut, tetapi dia harus memotong dengan tegak lurus. Nah, terhadap garis G tegak lurus, terhadap garis H dia juga tegak lurus. Perpotongan di garis G, misalkan kita namai dia titik A dan perpotongan garis H kita namai dia titik B. Jadi jaraknya itu dia adalah AB ini. AB ini dia adalah jarak garis G dan garis H, di mana garis G dan H adalah dua garis yang sejajar. Selanjutnya jarak garis dan bidang yang sejajar. Nah, di sini diwakili oleh garis G dan bidang alfa. Saya beri garis bantuan yang warna oranye ini. Jadi kita tarik garis lurus dari setiap ujung garisnya, dimana dia harus tegak lurus terhadap bidang alfa. Gitu ya. Selanjutnya jaraknya itu adalah dari garis G, misalkan saya ambil titik pada garis G, yaitu titik P, kemudian kita tarik menuju garis proyeksinya tadi, yaitu P aksen. Jadi jaraknya itu dia adalah P ke P aksen. Intinya ketika kita ingin mencari jarak, kita harus memproyeksikan dia terlebih dahulu. Jadi jaraknya adalah P ke P aksen. Jarak garis G terhadap bidang alfa. Nah, selanjutnya jarak dua bidang yang sejajar. Di sini saya punya bidang alfa dan bidang beta. Untuk mencari jarak kedua bidang ini, kita buat garis yang menembus keduanya. Kita buat garis lurus yang menembus keduanya. Di sini yang putus-putus tuh dia secara visualisasi tertembus gitu ya. Kemudian di sini ada
titik tembusnya. Nah, jangan lupa dia harus tegak lurus terhadap bidang alfa maupun terhadap bidang beta. Misalkan di sini dia adalah titik P di bidang beta dan titik Q di bidang alfa. Jadi jarak bidang beta terhadap bidang alfa itu adalah garis PQ. Gitu ya. Paham ya? Kalau misalkan belum paham, bisa diulangi lagi videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.